Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Perkenalkan, nama saya Iketut Naradianu Sarida Fasya dari kelas 11-1 nomor absen 11. Di zaman digital seperti sekarang ini, hidup tidak bisa dilepaskan dari internet. Dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi, kita selalu berinteraksi dengan dunia maya, melihat berita, berkomunikasi, hingga mencari hiburan pun di media sosial. Di tengah derasnya arus digital itu, muncul pertanyaan besar yang semakin hari semakin penting. Apakah Pancasila sebagai ideologi bangsa masih relevan dan kuat untuk menjadi pedoman yang hidup di era digital yang serba cepat, serba terbuka, dan penuh pengaruh ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahas artikel dari Kumparan yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi yang ditulis oleh Arima Mustaca. Dalam video ini, saya akan menguraikan yang pertama, apa yang dibahas dalam artikel Kumparan tersebut, lalu yang kedua, mengapa permasalahan itu muncul, yang ketiga, solusi yang dapat dilakukan generasi muda, dan yang keempat, kesimpulan penting dari pembahasan tersebut. Menarik banget gak sih topik bahasan kita kali ini? Yuk simak videonya sampai selesai! Artikel Kumparan yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi membahas bagaimana digitalisasi membawa tantangan serius bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan ini bukan sekedar teori, tetapi muncul nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial. Berikut poin yang dijelaskan dalam artikel tersebut diantaranya. Yang pertama, masuknya ideologi asing dengan sangat mudah, di mana internet membuat masyarakat, terutama generasi muda, terpapar nilai-nilai baru dari luar negeri yang kadang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ideologi ekstrem, radikal, ataupun gaya hidup individualis bisa masuk tanpa penjaringan sekalipun. Lalu yang kedua, yaitu meningkatnya polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu polarisasi? Jadi polarisasi adalah proses perpecahan atau pembagian menjadi dua kelompok yang ekstrem dan berlawanan, di mana hal ini sangat berhubungan dengan era digitalisasi saat ini. Media sosial sering menjadi ruang perdebatan. Tidak jarang perdebatan pandangan berubah menjadi konflik. Polarisasi ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang seharusnya dijaga melalui sila ketiga Indonesia, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu menguatnya budaya individualisme dan konsumerisme. Budaya pamer, persaingan gaya hidup, dan mengejar validasi di dunia maya membuat nilai gotong royong melemah. Konsumerisme menjadi tren karena semua hal serba instan dan mudah dibeli. Lalu yang keempat, hoaks dan disinformasi menyebar sangat cepat, di mana artikel menjelaskan bahwa hoaks bukan lagi isu kecil. Ia bisa memanipulasi opini publik dan mengganggu stabilitas sosial, politik, bahkan ekonomi. Penyebaran informasi palsu merupakan ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia. Lalu yang kelima, pemerintahan kesulitan mengimbangi kecepatan teknologi, di mana perkembangan teknologi jauh lebih cepat daripada regulasi yang dibuat pemerintah. Konten negatif yang berbahaya mudah sekali lolos dari pemerintah. Lalu yang keenam, yaitu pemahaman Pancasila di generasi muda semakin melemah. Artikel ini juga menekankan bahwa pengajaran Pancasila sering dianggap terlalu membosankan, terlalu teoritis, dan tidak relevan di era sekarang. Akibatnya, generasi muda lebih tertarik dengan konten digital yang jauh lebih menarik dan interaktif bagi mereka. Intinya, artikel tersebut menjelaskan bahwa era digital saat ini penuh dengan tantangan yang bisa melemahkan nilai-nilai Pancasila jika tidak ditangani dengan tepat. Mengapa ya tantangan tersebut bisa terjadi? Nah, masalah-masalah tadi tidak muncul begitu saja loh. Ada beberapa penyebab besar yang saling terhubung di sini. Yang pertama, ledakan informasi yang tidak terkendali. Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil mengidentifikasi serta mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 2024. Nah, arus informasi ini tidak lagi melalui proses verifikasi, sehingga masyarakat mudah terpapar informasi palsu. Lalu yang kedua, tingginya intensitas penggunaan media sosial. Data terbaru yang diterbitkan oleh datareportal.com pada laporan Digital 2024 Indonesia menunjukkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia berjumlah sebanyak 167 juta, yang dimana merupakan 60,4% dari total populasi di Indonesia, dengan waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet selama 7 jam 38 menit. Dengan waktu sepanjang itu di dunia digital, wajar jika pola pikir dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh konten-konten online baik positif atau negatifnya. Lalu yang ketiga, algoritma media sosial memprioritaskan konten negatif.
Laporan dari University College London atau UCL menemukan bahwa algoritma media sosial memperkuat konten ekstrem seperti postingan misoginis atau merendahkan yang menormalkan ideologi berbahaya bagi kaum muda. Ini menunjukkan bahwa algoritma di media sosial sering menampilkan konten-konten negatif yang bisa mempengaruhi pola pikir penggunanya. Lalu yang keempat, minimnya literasi digital masyarakat. Badan UNESCO menyebutkan bahwa indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001% atau dari 1000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pengguna yang tidak mampu membedakan konten edukatif dan konten manipulatif. Lalu yang kelima adalah pendidikan nilai Pancasila belum adaptif. Pembelajaran Pancasila sering hanya berupa hafalan. Di era digital yang penuh kreativitas dan visual, metode pembelajaran seperti ini kalah bersaing dengan konten digital yang lebih menarik. Nah, semua penyebab-penyebab tersebut saling menguatkan dan membuat Pancasila menghadapi tantangan besar di ruang digital ini. Lalu, bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk permasalahan tersebut? Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, kita membutuhkan solusi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga bisa dipraktikkan oleh semua orang. Maka dari itu, saya menghadirkan konsep literasi. Literasi merupakan akronim dari L, lacak sumber informasi dan pengaruh digital. Tidak hanya melacak asal beritanya, tetapi juga melacak pengaruh apa yang sedang masuk ke dalam diri kita. Apakah konten luar negeri, ideologi asing, tren gaya hidup, atau nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila. Kita harus menyadari terlebih dahulu apa yang akan mempengaruhi kita. Nah, yang kedua yaitu I, identifikasi kredibilitas dan nilai dalam konten. Bukan hanya kredibilitas berita, tetapi kredibilitas influencer, tren, challenge, maupun narasi yang kita konsumsi. Apakah mereka mendorong toleransi, empati, atau justru membuat konflik? Yang ketiga yaitu T, telusuri dampak dan tujuan konten. Setiap konten pasti punya tujuan, entah untuk menghibur, mengedukasi, memprovokasi, atau bahkan memecah belah. Cari tahu dampaknya terhadap diri kita dan lingkungan. Apakah konten itu mendorong individualisme ekstrem, konsumerisme, atau polarisasi? Nah, jika iya, jangan ragu untuk laporkan konten tersebut ya. Yang keempat yaitu E, evaluasi etika digital dan jejak digital. Kita harus mengevaluasi cara kita berinteraksi di dunia maya, seperti bahasa yang kita gunakan, komentar yang kita tinggalkan, konten yang kita dukung, dan jejak digital yang kita tinggalkan. Etika digital adalah wujud nyata dari Pancasila di dunia maya. Nah, yang kelima yaitu R, refleksikan nilai Pancasila dalam aktivitas digital. Gunakan nilai Pancasila sebagai kompas moral. Apakah konten ini mencerminkan kemanusiaan? Apakah tindakan ini memperkuat persatuan? Nah, kita harus mencari nilai Pancasila yang terkandung dalam aktivitas digital tersebut. Nah, keenam yaitu A, amalkan sikap bijak dan kritis di internet. Amalkan kebiasaan kritis, tidak mudah terpancing dan tidak mudah terbawa emosi, termasuk juga bijak dalam mengikuti tren yang sedang berseliweran di media sosial. Lalu yang ketujuh yaitu S, sebarkan narasi positif. Sebarkan konten yang memperkuat toleransi, solidaritas, gotong royong, keberagaman, dan persatuan. Ini akan melawan polarisasi dan individualisme yang banyak muncul di ruang digital. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu I, inisiasi gerakan cerdas digital. Mari kita buat langkah nyata dengan mengajak teman, sekolah, keluarga, atau komunitas untuk berdiskusi sehat, membuat konten edukatif, hingga menghidupkan nilai Pancasila di ruang digital, serta yang lain-lain. Konsep literasi ini dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Inilah cara generasi muda menjaga Pancasila agar tetap hidup di tengah arus digital. Nah, dari pembahasan artikel kumparan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila tetap relevan dan sangat penting di era digital. Namun, digitalisasi menghadirkan banyak sekali tantangan berat. Semua tantangan itu bisa mengancam persatuan dan karakter bangsa jika tidak dihadapi dengan bijak. Karena itu, disinilah peran generasi muda sangat diperlukan. Dengan menerapkan konsep literasi, kita tidak hanya menjaga diri dari dampak negatif dunia digital, tetapi juga ikut menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena saya percaya, Pancasila tidak akan rapuh oleh teknologi jika dibarengi dengan literasi. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung video. Banyak sekali hal menarik yang kita bahas dalam video kali ini. Semoga segala pembahasan yang terdapat dalam video ini bisa bermanfaat dan dapat membantu kita semua bersikap lebih bijak di dunia digital.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu.